Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. La nabiyya wa la rasula ba'da. Teman-teman seiman dan setakwa, satu akidah. Berbicara terkait akidah, tentu kita tahu sendiri akidah itu apa, yaitu berasal dari bahasa Arab aqada yu'aqidu, aqidatan, yang berarti suatu ikatan. Dan terkait akidah Islamiyah sendiri, yaitu ikatan kita terhadap Islam. Apa itu? Tentu kita sudah mengetahui semuanya. Syarat utama masuk Islam adalah yashhadu an la ilaha illallah wa yashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau biasa kita sebut dengan syahadatain. Baik, syahadatain dari asyhadu an la ilaha illallah, yang berarti yashhadu bi annallahu huwa rabb, atau sungguhnya benar-benar bersaksi mengakui bahwasanya Allah itu benar-benar Tuhan, satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Wa yashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa yashhadu bi anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul ursila bihi la bil Qur'anil Karim, yaitu Tuhan, yaitu Rasul yang Allah turunkan kepada umat manusia di akhir zaman kenabian, yang membawa risalah keislaman yang hakiki dan penyempurna bagi ajaran-ajaran Nabi sebelumnya, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi akidah sendiri tidak akan terlepas dari dua persaksian ini. Kita mengetahui akidah kita kuat adalah dengan kita benar-benar meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah Rasul kita. Nah, tingkat akidah kita, indikatornya adalah seberapa yakin kita terhadap Allah dan seberapa yakin kita terhadap Nabi Allah Muhammad SAW. Kemudian berbicara tentang akidah, kita juga tidak terlepas dari surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas sendiri diturunkan karena pada suatu hari ada orang-orang kafir yang menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, bagaimana Tuhanmu itu? Sebutkan kepada kami apa itu sifat-sifat Tuhanmu, apa itu Tuhanmu, dan bagaimana wujudnya Tuhanmu." Maka turunlah ayat ini, atau turunlah surat ini yang diwahyukan dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Muhammad, Qul huwallahu ahad, katakanlah sungguhnya Allah itu ahad, satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, satu-satunya Tuhan yang tidak memiliki persamaannya, atau tidak memiliki duanya, atau tiada tara dan tiada dua, atau Allah yang Maha Esa, dialah yang Maha Esa kesempurnaannya. Alladzi lahul asmaul husna, yang dia itu memiliki nama-nama yang sempurna, nama-nama yang agung. Dan Qul sendiri, katakanlah dengan apa yang kamu ketahui, dengan apa yang kamu alami. Dan Allah memiliki sifat-sifat yang mulia lagi tinggi,
Kemudian Allahus Somad, Allah itu adalah tempat bergantung atau tempat di mana segala sesuatu itu menuju. Kelak kita setelah mengalami alam dunia, kita akan mengalami alam kubur, kemudian alam barzah, kemudian baru kita mengalami alam akhirat. Nah, tujuan kita dihidupkan di dunia adalah sebagai ujian untuk bekal kita ke alam akhirat kelak. Apabila akidah kita kuat, akidah kita bagus, tentu tidak bisa akidah kita sempurna karena kita hanya hamba yang biasa. Kita bukan rob, kita bukan rasul. Rasul saja akidahnya sempurna, akidah yang paling baik. Tetapi kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah itu tempat di mana orang itu butuh. Tempat di mana kita itu meminta, baik hal sepele ataupun hal yang kita anggap besar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan kesulitan terhadap permintaan kita. Jadi jika kita memiliki doa dan doa itu belum terpanjat, berarti Allah memiliki rencana lain, bukan karena Allah tidak bisa memenuhinya, tetapi Allah memiliki takdir lain bagi hambanya. Dan tentu saja takdir itu adalah takdir yang terbaik yang akan dijalani oleh hambanya tersebut. Nah, jadi jika kita memiliki suatu keinginan, suatu permintaan, kita harus kembalikan kepada Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ini termasuk dalam akidah. Apabila kita memiliki permintaan yang besar, baru kita minta kepada Allah. Dan permintaan yang kecil, kita memiliki minta kepada selain Allah dalam artian musyrik, maka batallah atau hancurlah akidah kita. Karena apa? Karena Allah itu adalah Al-Kamil fi awsafi, yaitu sempurna, yang paling sempurna dalam sifat-sifatnya. Allah itu juga Al-Alim, yang maha mengetahui, yang alladzi kamuna fi ilmihi, yang sangat sempurna, yang maha sempurna di keilmuannya, yang tiada tara, tiada dua. Alladzi kamula fi rahmati, yang maha sempurna rahmatnya. Jadi rahmat Allah itu bukan hanya kepada orang Islam, tetapi kepada seluruh hambanya, yang sesungguhnya orang itu di awal dilahirkan itu ke dalam keadaan suci, dalam keadaan muslim. Tetapi yang membuat mereka kafir adalah godaan setan dan juga kebiasaan atau turun-temurun dari orang tuanya. Kemudian lam yalid walam yulad. Hal lain dari kesempurnaan Allah adalah Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Kita tidak boleh menanyakan kenapa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena itu adalah hak Allah. Itu adalah hak Tuhan kita yang kita tidak boleh menanyakan itu. Apabila kita menanyakan itu, maka mungkin kita akan menjadi sesat. Memang di logika kita tidak masuk. Kenapa bisa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan? Asal usulnya dari mana? Nah, itulah sebagai hak gaib Allah. Sesuatu yang gaib itu tidak selalu bisa dimasukkan kepada akal karena sifatnya gaib, dan kita wajib mengimani sifat gaib Allah itu. Apabila kita menanyakan tersebut, kita akan terjerumus kepada kemusyrikan dan kemurtatan. Jadi jangan kita tanyakan kenapa lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, karena itu termasuk dari kesempurnaan Tuhan. Apabila Tuhan diperanakkan atau Tuhan itu beranak, berarti Tuhan itu tidak sempurna. Dan Tuhan itu adalah sesuatu yang hak, yang wahid, yang ahadun ahad, yang maha satu. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tiada satu pun yang setara dengannya. Dalam maksudan seperti tadi, yang lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, dalam kesempurnaan Tuhan adalah syarat-syarat Tuhan adalah
lam yalid wa lam yulad. Karena Tuhan itu adalah sifatnya satu. Jika Tuhan itu ada banyak, maka kita tidak bisa meyakini bahwa itu adalah Tuhan. Dan juga apabila Tuhan itu diperanakkan dan beranak, tentu juga kita tidak bisa meyakini bahwa Tuhan tersebut memasuki atau memiliki kriteria Tuhan. Tentu, bila mana Tuhan itu kita misalkan orang yang bisa menghidupkan orang mati. Dajjal memiliki apa? Dajjal memiliki kemampuan yang diturunkan oleh Allah kepadanya sebagai kelebihannya, yaitu menghidupkan orang mati. Bisa saja Dajjal menghidupkan orang mati apabila syarat itu terjadi untuk menghidupkan orang mati. Dan juga seperti kisah Nabi Musa, dia ditantang, apa yang Tuhanmu bisa lakukan? Pertama, Nabi Musa menghidupkan orang mati. Kemudian raja pada kala itu juga bisa menghidupkan orang mati. Dia panggilnya satu budak, kemudian dia tentukan. Apabila dia menentukan meninggal, maka dia akan penggal lehernya. Kemudian apabila raja itu menentukan bahwa budak itu hidup, maka akan dibiarkannya pergi. Dan juga kemudian Nabi Musa mengatakan bahwa Tuhanku dapat menerbitkan matahari dari barat. Kemudian itulah salah satu contoh keagungan Allah yang tiada dua, tiada tara. Kemudian surat Al-Ikhlas sendiri memiliki hidayah, yaitu kita mengetahui makrifati asma'i ta'ala dan sifat-sifatnya. Kita mengakui atau kita mengetahui tentang nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya. Kemudian takriru tauhid wa nabi nubuwah. Kita akan menguatkan tauhid kita dan keyakinan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah kita mengetahui kesempurnaan Allah, maka kita akan otomatis terkuat iman dan Islam kita. Kemudian hidayah yang terakhir adalah membatalkan sanggahan al-kafirun atau orang-orang kafir kepada Allah bahwa Allah itu bukan Tuhan. Jadi meyakinkan orang kafir itu bahwa Allah itu Tuhan. Sebenarnya orang-orang kafir itu sudah yakin bahwa Allah itu Tuhan, tetapi karena kesombongan, karena hasad, dan karena gengsi mereka tidak mau mengakui Allah itu Tuhan. Barakallahu lakum. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah warina wal inayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.